Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan yang kemarin, di mana kalau yang kemarin adalah penyearah tak terkontrol satu fase gelombang setengah gelombang ya, itu pada job sheet pertama. Kalau yang sekarang kita akan membahas tentang satu fase gelombang penuh, sama-sama tak terkontrol, tetapi di sini menggunakan gelombang penuh. Jadi harapannya nanti dalam satu rangkaian keluarannya bukan lagi setengah, tetapi hanya bukit saja, tetapi full ya, ada bukit, ada lembah. Oke, capaian pembelajaran pada job sheet yang kedua ini yaitu praktikan dapat menganalisa dan menyimpulkan hasil percobaan penyearah tak terkontrol satu fase gelombang penuh, di mana tujuannya selain kalian memahami prinsip dasar penyearah tak terkontrol satu fase gelombang penuh, kalian juga memahami ya, jadi memahami prinsip serta memahami penyearah tak terkontrol satu fase gelombang penuh untuk beberapa beban. Jadi bebannya nanti berubah-ubah. Oke. Untuk job sheet yang kedua ini seperti biasa, job sheet-nya sudah saya tampilkan di LMS, tinggal di-download dan dibaca. Kemudian kita masuk ke job sheet-nya ya. Pada job sheet yang kedua, nah, sama, menggunakan dioda, tetapi dioda yang terpasang sebanyak 4. Ada D1, D2, D3, D4. D1 terpasang secara diagonal dengan D2, D4 diagonal dengan D3, di mana dia terletak secara forward bias. Oke ya. Nah, di sini ada perhitungannya. Seperti biasa, kalian hitung secara manual, nanti dibandingkan dengan perhitungan secara praktikum, di mana dibandingkan antara simulasi dengan perhitungan manual. Nanti ketemu error persennya berapa, baik nilai tegangan, arus, dan dayanya. Saat beban berapa, dan nanti permintaannya adalah beban berubah, seperti itu. Oke, jadi kalau satu fase gelombang penuh, nah nanti harapannya tetap keluar sinusoidal seperti ini ya, ada bukit dan lembah. Nah, ini adalah rangkaiannya yang kalian harus coba. Jadi ini tanpa kapasitor, kalau ini dengan kapasitor. Oke, untuk detailnya, nah yang atas adalah dengan beban resistor, yang bawah dengan beban kapasitor sebagai filter. Kenapa kok menggunakan kapasitor sebagai filter? Karena untuk memperkecil nilai riak yang didapat dari hasil simulasinya. Jadi ketika hanya beban, itu terkadang keluaran output pada sinyal yang tertampil itu masih ada riak, jadi ada rumput-rumput yang dalam satu sinyal itu terdapat rumput atau terdapat riak atau ripple-nya ya, itu nanti akan terkikis sehingga dia lebih smooth tanpa adanya riak atau ripple, seperti itu. Oke, nah dari percobaan itu, ini adalah langkah dan percobaannya. Jadi kalian bisa merubah-rubah nilai beban resistornya atau tegangan inputnya. Jika tegangan inputnya 20, 45, 60, seperti itu. Jadi ada perubahan tegangan input sehingga bisa didapat nilai hasil yang berbeda-beda. Nanti tinggal dianalisa. Oh, ketika tegangannya semakin kecil, keluarannya seperti ini. Semakin besar, seperti ini. Oke, seperti biasa, ada laporan sementara dan laporan akhir, di mana laporan sementara kalian diberikan waktu selama 3 hari, dan laporan akhir diberikan waktu selama 1 minggu. Oke, jadi seperti ini ya, nanti kalian bisa download, dan kalian baca-baca, nanti kekurangannya bagaimana. Kemudian,
Di sini kembali lagi ke PowerPoint. Nah, pada laporan sementara, kalian cantumkan analisa yang pertama adalah hitung nilai rata-rata aritmatis tegangan DC dan arus DC, hitung daya input PAC dan daya output BTC. Yang ketiga, hitung nilai tegangan efektif dan rata-rata dari gambar osiloskop. Dan yang terakhir, dari gambar osiloskop, bandingkan nilai tegangan maksimum anoda katoda dengan nilai tegangan maksimum beban. Seperti itu. Jadi, selain ada job sheet, Bapak juga cantumkan YouTube, link YouTube Bapak, channel Bapak, di mana di situ sudah ada langkah-langkah bagaimana mengerjakan job sheet 2. Jadi kalian selain membaca pelan-pelan, memahami konsep dari job sheet-nya, kemudian kalian juga bisa belajar dari rangkaian yang sudah Bapak kerjakan untuk jadi acuan dalam pengerjaan job sheet 2. Jadi seperti itu. Baik, jika ada pertanyaan atau kekurangan pemahaman dalam job sheet kedua, bisa langsung komen di forum. Kemudian bisa langsung kirim email ataupun WA ke saya. Jadi selebihnya untuk job sheet 2 seperti ini. Jika ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.